Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hairiyah dari S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan NIM 123002210. Saya akan membahas biolistrik yang kedua yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti STMT. Yang pertama saraf. Morfologi saraf. Definisi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa pengantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, memproses impuls saraf pemberi dan pemberi tanggapan rangsangan. Sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Susunan saraf manusia mempunyai arus informasi yang cepat dengan kecepatan memproses yang tinggi dan tergantung pada aktivitas listrik. Susunan listrik. Yang pertama, susunan sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat atau SPP, yaitu otak atau encephalon dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi. Susunan saraf tepi atau SST yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara SSP dan tubuh. SSP tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke SSP. Sel yang ketiga, sel-sel pada sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terdiri dari dua komponen yaitu sel saraf dan sel glial. Yang pertama, sel saraf berfungsi sebagai alat untuk menghantarkan impuls dari panca indera menuju otak yang selanjutnya oleh otak akan dikirim ke otot. Sedangkan sel glial berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada neuron. Yang kedua, mekanisme reparasi potensial aksi, perambatan potensial aksi. Yang A, deporasasi adalah perubahan di dalam sel di mana terjadi pergeseran distribusi muatan listrik sehingga muatan negatif di sel berkurang. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel dan fisiologi keseluruhan. Yang B, repolarasi potensial aksi membran kembali ke potensial istirahatnya setelah mengalami depolarisasi. Yang C, perambatan potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Langkah awal pengolahan informasi indera adalah transformasi energi stimulus menjadi potensial reseptor, lalu menjadi potensial aksi pada serabut saraf. Yang ketiga, mekanisme sinyal dari otot. Mekanisme kontraksi dan relaksasi ini yang menghasilkan gerakan pada otot untuk mengendalikan pergerakan rangka anggota gerak pada tubuh kita seperti tungkai kaki, lengan dan tangan, jari, dan sebagainya. Yang keempat, mekanisme sinyal listrik dari jantung. Gerakan ritmis jantung dikendalikan oleh sebuah sinyal listrik
yang diprakarsai oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk simpul sinoatrial atau SA atau alat pacu jantung alami. SA noda Anda secara berkala sekitar 72 kali per menit. Sinyal listrik dari SA noda memulai depolarisasi saraf dan otot dari atrium kedua, menyebabkan atrium berkontraksi dan menarik darah ke dalam ventrikel sehingga terjadi repolarisasi dari atrium tersebut. Sinyal listrik lolos atrioventrikular atau FAV node yang memulai depolarasi vertikel kanan dan kiri, menyebabkan kontraksi paksa darah masuk ke dalam paru dan sirkulasi umum. Yang kelima, faktor yang kelistrikan saraf. Yang pertama, diameter serabut saraf. Sel saraf yang memiliki diameter besar akan lebih cepat merambat impuls dibandingkan sel saraf yang memiliki diameter kecil. Yang kedua, selubung mielin. Daerah akson yang tertutup mielin akan menghantarkan impuls lebih cepat dibandingkan dengan akson yang tidak tertutup mielin. Yang ketiga, temperatur hingga ambang batas tertentu. Temperatur yang lebih tinggi akan mempercepat pengiriman dibandingkan dengan rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan ketika suhu lebih cepatnya merambat impuls pada hewan homoioter seperti mamalia dibandingkan hewan berdarah dingin poikiloter seperti reptilia atau amfibia. Lengkungan refleks saraf. Yang pertama, mekanisme pengantar impuls pada lengkungan refleks saraf. Mekanisme gerak refleks merupakan suatu gerakan yang akan terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Refleksor penarikan kembali tangan secara refleks dari rangsangan yang sangat berbahaya merupakan suatu reaksi perlindungan. Gerak reaksi merupakan suatu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh atau juga terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Ya, misalnya penutup mata pada saat akan terkena debu. Untuk dapat terjadi gerak refleks, maka dibutuhkan struktur sebagai berikut, yaitu organ sensorik yang banyak menerima impuls, contohnya kulit. Yang selanjutnya, jantung. Morfologi jantung. Pengertian dari jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh kita. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepala tangan Anda. Yakni sekitar 200 hingga 425 kilogram. Jantung kita terletak pada antara paru-paru, pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Yang B, mekanisme kerja jantung. Mekanisme kerja jantung berkaitan dengan aliran darah dalam tubuh. Secara singkat, sirkulasi darah yang dipon jantung adalah dari tubuh ke jantung, lalu ke paru-paru, kembali ke jantung, dan alirannya kembali ke seluruh tubuh. Fungsi jantung.
Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh sebagai alat transportasi dalam tubuh. Darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan berkoordinasi. Perbedaan otot perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik merupakan otot yang memiliki tampilan seperti namanya, yaitu tampilan lurik antara gelap dan terang dengan tampilan yang berseling. Otot lurik ini berada di bagian rangka dan menempel pada bagian rangka manusia atau hewan, sehingga otot ini juga seringkali disebut dengan otot rangka. Contoh otot lurik yaitu otot pada paha, otot betis, otot lengan, otot perut. Yang B, otot polos. Otot polos merupakan otot yang termasuk dalam kategori otot tak sadar atau refleks, yaitu otot ini maksudnya otot ini bekerja di dalam alam kesadaran kita. Otot polos merupakan otot yang jaringannya dibentuk oleh sel-sel otot dan bentuk otot polos seperti gelendong, yang mana kedua ujungnya meruncing serta bagian tengahnya menggelembung. Contoh otot polos, otot usus, otot nadi, dan otot lambung. Yang terakhir, otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang membentuk jantung. Ini merupakan jenis otot lurik dengan segmen berubah-ubah dari serat protein tebal dan tipis yang sering kenal dengan myosin dan aktin, masing-masing menyebabkan striasi ini. Fungsi otot jantung yakni untuk memompa jantung untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Keistimewaan utama dari otot jantung yaitu bahwa mereka sekali mulai aktif dengan selalu menjalani proses kontraksi dan relaksasi tanpa mengalami keadaan kelelahan. Contoh otot jantung terdapat pada jantung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.